Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih buat tuan rumah di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Buka Alkitab kita. Anda bawa Alkitab? Di dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23. Kita boleh baca bersama-sama. Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kitab Amsal, Amsal itu setelah Mazmur. Mazmur itu sebelum Amsal. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau hidup kita mau terpancar itu bercahaya, timbul, nongol gitu. Maka firman Tuhan hanya menasehati satu, jaga itu hati. Amin. 98% lihat saya. Anda mau berhasil? Jaga itu hati. Hati ini harus dijaga. Alkitab dalam terjemahan yang lain katakan begini. Pasti nggak sengaja, pasti. Saya yakin pasti nggak sengaja. Langsung aja dia bawa 4 handphone, sekalian radio transistor saya. Alkitab bilang begini dalam terjemahan yang lain, jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang harus dijaga. Anda mau bisnis baik, jaga hati. Pasti memang agak sulit dimatikan kalau udah gugup gitu. Ya. Tapi kalau ketiga bunyi lagi itu disengaja. Ya. Artinya gini, matiin aja. Karena handphone gak harus dijaga, hati yang harus dijaga. Amin saudara ya? Iya betul. Gak usah tersinggung dengan saya, itu Alkitab yang bilang. Kita suka jaga apa? Harta. Suka jaga rumah. Herder kali jaga rumah. Kita suka jaga apa? Jaga materi, jaga usia, jaga umur gitulah, jaga orang manusia, jaga hal-hal yang lain. Tapi Alkitab bilang dalam terjemahan yang lain, jaga hatimu melebihi segala sesuatu yang harus dijaga. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hidup mau jadi terang, Anda mau lihat bikin hidup lebih hidup, emang iklan aja, iklan ambil dari sini. Anda mau bikin apa lagi? Tapi tangannya luar biasa. Maka harus dijaga. Kalau Alkitab ngomong sesuatu pasti benar, pasti benar, nggak pernah salah. Amin saudara, nggak pernah salah. Kalau gereja ini mau diberkati Tuhan, jaga hati aja. Kalau hatinya pandai-pandai kita jaga. Jangan sampai makan hati. Amin saudara. Jantung aja kita belum makan, hati kita mau makan. Hati itu harus dijaga, jangan dimakan, dijaga. Dengar sesuatu, ada sesuatu, lihat sesuatu,
bisnis dibuka jalan oleh Tuhan. Umur, ya pasti diperpanjang. Ya pasti, jaga hati sih. Nah, pertanyaannya begini. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi apa yang dikatakan firman Tuhan? Iya, saya udah jaga hati saya pakai baju 4 lapis. Itu namanya jaga angin, supaya nggak masuk. Apa Pak pendeta yang harus saya lakukan supaya hati saya bisa jaga dengan baik, melebihi dari segala sesuatu yang harus saya jaga? Apa yang harus saya lakukan? Supaya saya tetap hidup. Walaupun banyak orang atau mungkin banyak suara yang mengancam tentang hidup ini tahun 2012, tapi jaga hati maka tetap hidup. Mau tinggal di mana saja tetap hidup. Mau keadaan paling susah sekalipun asal jaga hati dengan benar tetap bisa hidup. Yang pertama, coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Dapat semua? Ini baru Ibrani udah sulit nyari. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dapat ya? Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Siapa yang melakukan kesempurnaan itu? Siapa? Yesus. Amin, saudara. Siapa yang melakukan segala sesuatu itu? Yesus. Siapa yang memampukan kita? Yesus. Yang telah memikul, yang telah mati, yang telah melakukan segala sesuatu buat kita. Alkitab katakan di ayat yang kedua, oleh sebab itu, marilah kita, saya dan Anda di tempat ini melakukannya. Amin. Melakukan segala sesuatunya dengan apa di situ, saudara? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Jadi jaga hati yang pertama adalah bagaimana saya dan Anda di tempat ini hanya pandang Yesus. That's it. Lihat suami, kecewa. Pandang istri, kecewa. Mertua, anak, orang tua, kakak, adik, teman, ipar, keponakan, sepupu, cucu, kecewa. Tapi lihat Tuhan, pasti gak kecewa. Lihat jemaat, lihat koordinator, kecewa. Coba lihat Tuhan, pasti gak kecewa. Di apa-apakan, nah lihat Tuhan. Anda sedang jaga hati kalau Anda pandang Yesus. Melayani di tempat ini walaupun capek, walaupun makan hati, mungkin kadang tersinggung, kadang diabaikan, tapi pandang Yesus tetap bisa kita lakukan. Biar tiap minggu terjadi kolekta, tetap nggak kecewa. Lihat Yesus aja. Kalau lihat orang, Anda akhirnya setiap tahun ngitung, udah berapa yang gue kasih? Pakai kalkulator. Aduh, udah banyak juga ya. Terus berapa yang gue dapat? Aduh, ternyata nggak dapat apa-apa. Jadi bagaimana hitungannya? Dia aja bingung hitungannya. Tapi coba lihatnya Yesus. Minggu depan ada tantangan. Bulan depan lagi ada tantangan. Natal baru tiba, masuk tahun baru, masuk. Bentar lagi Natal, ada lagi dana yang harus dikumpulkan. Masuk aja. Untuk Yesus, lihat aja Yesus.
Saya 33 tahun melayani. Kalau lihat Tuhan Pak, lihat manusia, aduh, capek. Ada gereja, Bu Pendeta, tolong dong jadwal Pak Yohan 2 tahun lebih ini kami nggak dapet, please dong Bu. Istri saya udah penuh, aduh tolong dong Bu, geser kiri ke geser kanan Bu, satu aja. Ya tapi susah digeser-geser Bu, di dunia nggak ada yang nggak bisa Bu, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil Bu. Lihat ya, iya Bu, kapan kabarnya? Nanti ya 2-3 hari. Sorenya udah telepon, bagaimana Bu? Kan 2 hari, iya kali-kali aja sore dapet. Akhirnya 2 hari, 3 hari dapat, satu bisa digeser. Bilang tukeran, kan Anda sering, bisa nggak satu aja? Ini kesian gereja. Dapat, masuk gitu. Ibadah jam 9, ibadah yang jam 1. Masuk yang dia setengah 11. Masuk. Istri saya masuk. Masukkan jadwal saya. Dengan catatan, saya bilang, Mah, Milan jam 9.11 jam 1 tuh Mah. Jadi gimana kok masuknya setengah 11 Mah? Udah kamu gak usah istirahat, langsung masuk. Karena ngos-ngosan. Kayak tadi gitu, pulang bubar tek jam 5. Udah telepon, ada di mana Bu? Gereja. Udah di mana Bu? Masih di luar gereja. Sekarang di mana? Udah di luar pelataran gereja. Bu, sekarang di mana? Masuk tol. Sekarang Bu, sudah di tol. Sekarang udah turun? Belum. Kalau kita lihat manusia, kita kan hi gitu. Tapi kalau kita lihat Tuhan, normal ya dibegitukan. Iya dong. Di sini kan juga punya kepentingan gitu loh. Kok nggak nongol-nongol kemana aja? Kali-kali nyangkut di jalan tol kan gitu. Akhirnya, oke ya 2 bulan kemudian. Udah. Tadi malam telepon istri saya. Halo Pak, iya besok kan jadwalnya Pak Yohan setengah 11 ya. Ini siapa ya? Aduh. Saya pikir yang nangkep John King. Terus istri saya bilang, lo jadwal yang setengah 11 itu dulu kan pernah bilang, Bu jangan sampai gagal ya Bu, jangan sampai diabaikan, jangan sampai di cancel ya Bu. Iya. Sekarang diingatkan gitu loh, pantas sampai malam minggu enggak telepon reconfirm. Akhirnya istri saya yang reconfirm, Pak jangan lupa ya besok ya kan Pak Yohan setengah 11. Enggak deh, yang mana ya? Persis jawaban itu saksi. Tidak yang mulia, enggak yang mulia. Enggak tahu yang mulia, enggak kenal yang mulia. Waduh. Saya di sebelah istri saya. Loh kan Bapak yang bilang setengah 11 saya ambil dari gereja yang lain loh Pak. Aduh kan Bapak yang bilang mohon. Salah Bu kali. Waduh. Saya sambil makan kacang nonton. Ini hati nih begini. Harus dipegang nih kan gitu ya. Apa saya bilang? Mah, udah gak apa-apa. Selesai persoalan. Betul gak? Coba. Bilangin dong Mah. Naik urat. Otot naik. Putus saraf. Banyak orang pecah saraf. Kenapa? Gitu. Tarik otot, tarik urat. Padahal sesuatu yang kecil Pak, Bu. Anak saya tabrakin itu BMW, lihat. Naik ke atas, Tuhan bilang, udah kejadian. Apakah kita marah? Lihat itu, apakah dia langsung kembali lagi kok? Asalnya kan enggak. Panggil dia pagi-pagi. Enggak boleh tabrakin. Enggak sengaja Pak. Ya bener enggak sengaja. Kok dia sengaja enggak hanya depan, belakang juga dia bikin, tengah juga kiri dia bikin. Sampai udah kayak tahu, baru dia kasih saya. Tergantung kita. Amin, saudara. Jaga aja hati. Kesel, oke.
Kecewa, oke. Tapi di atas segala kekecewaan dan sakit hati, kesel, tetap jaga itu hati. Biar gak hilang itu damai, sejahtera, sukacita. Karena hidup bukan hanya untuk saat itu, Bu, Pak. Dia jalan lagi terus. Amin, saudara. Nah kalau tiap peristiwa 1-2 saraf putus. Kalau ada 800 peristiwa dalam 1 bulan, berapa ratus saraf putus. Terus kalau datang ke tempat ini terus. Pantas 50 tahun saya hidup, saya belum pernah berurusan dengan rumah sakit. Itu ada istri saya. Kalau ada masalah, udah. Ada penyakit, selalu makannya Dekolgin. Sakit mata Dekolgin. Saya baca komposisinya, enggak ada hubungan Dekolgin sama sakit mata. Lihat lagi baca, Ma kenapa Dekolgin? Ma, udah lo minum aja. Saya sang bodoh minum aja. Bukan ketolol-tololan, tidak gitu. Dia bilang, Pak jam 2, jam 3 pagi. Mau kemana? Obatnya lagi nggak ada. Bisa kan begitu kayak kuda? Bisa kan, Bu? Terus kaki mulai begitu kan bisa. Makan pulang setengah 12 malam, buka gitu ya. Di penutup makanan kosong, cuma tinggal sambal nangkring begitu. Bangunin istri, Ma aku lapar, Ma. Terus ada makanan, aku pikir kamu sih udah makan, belum Ma. Tadi di meja makan ada apa, cuma sambal nangkring begitu. Saya mau tanya dengan anak, bisa kesel? Ayo para suami, bisa. Bisa saya ngomong gini, kamu saya kasih amplop, saya kasih semua, gimana sih? Putus saraf, darah tinggi naik. Betul gak? Terus dia bilang, enggak tahu deh. Ma ada Indomie enggak? Coba aku lihat ke bawah. Kayaknya udah dimakan sama pembantu. Aduh pakai ada pembantu. Telur aja mah telur. Ya mereka biasanya makan Indomie pakai telur. Yang saya ceritakan iya di atas ya. Kalau saya bohong ya, Tuhan bisa marah dengan saya. Turun ke bawah berdua. Buka lemari es. Enggak ada, Pak. Ada apa? Tinggal kecap. Tapi Tuhan bilang begini buat saya gini. Gak apa-apa. Iya. Ya kan? Iya. Tergantung hati kita. Tuhan bilang begini, bagus buat perutmu. Makan aja sedikit. Pakai kecap, pakai sambal, tidur, minum air putih yang banyak. Udah juga jam 12, setengah 1. Tidur dengan sendirinya. Pagi-pagi lagi tidur. Istri saya buka pintu. Nasi uduk. Ada telur, Pak. Semuanya ayam. Enggak pecah tadi malam kan. Pecahnya justru kemuliaan pagi-pagi. Kadang-kadang, Pak bubur Manado, ikan asin. Enak. Bahkan makannya 2 kali lipat. Coba kalau tadi malam saya. Istri brengsek. Saya tepuk tangan, terus. Kemuliaan hilang. Pertempuran terjadi. Keluar kata kotor. Nggak ada yang mau ngalah. Ujung-ujungnya apa? Berpecah. Amin. Yuk jaga hati kita. Kelihatannya rugi, kelihatannya kalah. No. Alkitab tidak pernah catat orang yang menjaga hatinya akan jadi kalah. Tapi Alkitab selalu dengan berani katakan, orang yang jaga hatinya dengan baik, maka dari sana terpancar kehidupan. Tuhan bangga dengan orang-orang yang mampu piawai menjaga hati. Teman pinjam 1 miliar, sampai detik ini gak kembali. Bos, kalau 1.000, kalau 1 juta, ini miliar. Miliar, itu semua duit nggak ada daun, nggak ada duit, semua duit. Kasih Singapura dolar, kasih dolar Amerika, kasih euro, ini melalui istri saya. Barang tiba, harus bayar ini berapa, bla bla bla. Ambil tuh deposito, cairin tuh. Barang mesin tiba,
harus bayar berapa lagi mak nih, nah euro, tukar lagi di euro, di bank tukar lagi money changer nih mah. Jadi itu begitu jadi perjanjiannya, pokoknya untung pertama biar perpuluhan pertama, dalam arti kata biar uang pendeta yang harus dikembalikan. Sampai hari ini nggak ada yang kembali. Cara manusia. Tapi belum pernah satu kali pun saya telepon dia. Benar. Malah kalau saya khotbah, selesai saya lagi khotbah, saya lihat di tengah ada itu mereka. Saya nggak mau terpancing. Terus sindir, jangan. Rusak juga saya nanti. Nanti khotbah saya nilai Tuhan dan jemaat. Kok jadi marah-marah begini sih? Aneh, lucu. Urapan jadi kurapan begini, kok jadi begitu? Jadi nggak laku. Itu turun, habis, terus besar ke anugerahmu. Habis salaman, saya lihat mereka udah jalan sampai di ujung. Saya telepon, bilang sama istri saya, Ma, ya telepon dia, Kiki, SMS, Kiki telepon, panggil, ajak makan yuk. Pak Pendeta nggak kapok-kapok, enggak. Saya cuman mau memperlihatkan aja juga. Biar kita tetap berteman deh. Memang itu 1M, aduh berat. Itu kayak nempel gitu, kayak kudisan seluruh badan gitu. Saya makan, anaknya lari-lari, halo gimana kabar? Gak pernah di meja makan 1 sen saya ngomong uang, enggak. Tuhan catat nih, direkam. Hari ini saya jatuh miskin. Ada aja Tuhan berkata. Benar. Saya nggak mau mengajar yang busuk-busuk, tapi yang kebenaran itu harus diajar. Biar hati kita pelong gitu loh. Amin. Kemana-mana. Biar lihat Tuhan banyak bos. Dia mampu lakukan segala sesuatu. Pasti dia berkata. Benar. Dia nggak kembalikan dalam bentuk uang Tuhan. Enggak. Tapi whenever I need something, Tuhan kasih. Mama saya mau tukar mobil, saya bilang oke, Ma, nanti tahun depan ya. Saya lupa, saya ngomong begitu janji, ternyata hari itu tanggal 28 Desember. Berarti tahun depannya tinggal 3 hari ya. Tanggal 2 Januari teman saya telepon, yang ngomong kiri kanan. Terus dia tanya satu begini, Pak Pendeta, aku lihat mobil Pak Pendeta ya. Gimana bos? Itu tadi di Gading. Oh iya. Tapi kenapa bukan sopir? Kenapa bukan Pak Pendeta? Kenapa bukan istri yang naik? Oh iya. Ini orang lain, adiknya Pak Pendeta. Betul. Kan dia sakit leukemia. Dia punya kanker darah, bos. Terus? Ya udahlah. Mobilku 1 saya kasih dia, kesian. Udah divonis 3 tahun, umurnya lagi udah kesian. Oh, terus? Ya puji Tuhan, ada perkembangan baru. Ternyata itu ya, tekanan gulanya gitu turun. Darah putihnya yang bukan gula, darahnya yang 560.000 sekarang udah turun tinggal 270.000. Terus tiba-tiba turun lagi jadi 100.000-an. Turun jadi 20-an ribu. Hari ini turun normal. Dia bilang, haleluya. Bukannya dulu dikredit itu? Iya. Berapa tahun Pak Pendeta? 2 tahun. Baru bayar berapa kali? 4. Tinggal berapa? Hitung aja kan sekolah. Kalau 24 kali tinggal potong 4 kan 20 kali lagi. Pak Pendeta begini, pantas saya harus telepon. Biar yang 20 kalinya suruh istri Pak Pendeta hitung semua, saya bayar aja. Pelan-pelan yang 1M kembali kan tuh. Kembali. Udah. Diam lagi. Terus gak lama telepon lagi. Ini ya di atas ini. Terus dia bilang, loh jadi Pak Pendeta istri naik apa dong? Ya udahlah, ada aja. Naik mobil saya. Oh kalau naik mobil itu jangan, itu kan mobil pelayanan. Itu kan mobil cc-nya gede. Ya habis yang kecil udah dikasih. Ya kalau begitu begini aja.
Besok saya kirim orang, biar ibu pendeta pilih mobil, biar saya yang bayar. Lu zaman susah begini masih ada yang begituan ada. Amin, saudara. Enggak semuanya bejat, Pak, Bu, masih ada. Tuhan tuh kalau gerakan orang, mungkin ada orang liatin saya, ini orang ngomong mujizat terus emang bener sih. Kalau saya nggak ceritakan berdosa saya. Gampang banget, emang gampang kalau kita jaga hati jadi gampang semua. Halo, halo. Ketika kita nggak jaga hati jadi susah semua. Apa sih ini? Apa sih? Karena nggak jaga hati. Jadi kesel, macet kesel, nggak macet kesel. Macet ada banyak angkot, ini angkot semua. Giliran pada mogok nggak ada angkot, kemana sih si angkot? Gitu. Tapi kalau orang jaga hati, dia akan bisa nikmati itu. Amin. Bukan hanya 2. Bulan depan dia telepon lagi. Kemarin 1 minggu yang lalu dia telepon. Dia bilang dengar kesaksian Pak Pendeta juga mau kasih mertua. Ya udah sekalian saya yang kasih. Itu ada orang yang begitu ya. Terus saya lihat gini, bukan dianya yang baik, Tuhannya yang baik. Masa bisa in the row? Saudara tahu in the row? Jadi 3 beruntun gitu loh, berturut-turut. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Oleh sebab itu saya katakan, kalau lihat manusia Pak Bu, kecewa kita. Tapi kalau kita lihat Tuhan saja, pandang Yesus, nggak kecewa kita. Kalau kita ibadah, lihat aja Yesus, layani Tuhan, lihat aja Yesus. Saya bisa mundur 33 tahun melayani Tuhan kalau lihat manusia. Dari dulu saya mundur. Tapi lihat Tuhan, nggak ada kapok, terus. Saya bilang sampai mati Tuhan, biar saya layani Engkau. Kenapa? Nggak pernah mengecewakan, selalu memuaskanku. Apa alasan saya untuk mundur? Selalu dia kasih. Belas kasihannya, kasihnya. Dia kasih semuanya, damainya, sukacitanya. Pada saat aku sedang galau, Tuhan berikan jawaban selalu. Yang kedua, coba kita lihat Ibrani, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Yuk. Kalau Anda bilang begini, waduh, gampang amat, ayo coba jaga hati. Semua jadi gampang. Amin. Iya. Saya kalau malam mah kopi mah gulanya nggak ada, ya udah kopi pahit. Kopinya nggak ada, ya udah air aja udah. Selesai, betul nggak? Airnya nggak ada yang panas dingin aja mah. Air dingin nggak ada kan nggak mungkin ada air kan. Tapi kalaupun sampai nggak ada juga gampang aja, kita tidur aja. Pagi bangun pasti ada air. Udah. Bikin make it simple. Buat itu sederhana. Maka selamanya ketika kita bisa pandang Yesus, maka tidak ada yang terlalu berat dan Anda sedang jaga hati Anda. Yang kedua, yuk baca Ibrani 2 ayat yang pertama, 1, 2 dan 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Lebih teliti lagi akan apa yang kita udah dengar. Ini ujung sama ujung. Saudara, apa arti pengertian yang kedua? Orang yang jaga hati selalu bisa menguji segala sesuatunya. Amin. Tadi yang pertama, orang yang menjaga hatinya, tanda yang pertama adalah selalu pandang Yesus. Yang kedua, dia selalu menguji segala sesuatu. Kasih perumpamaan Pak, nih contohnya. Ini A, kenal baik sama B. B punya teman C dan D. A sama B teman akrab. B punya teman akrab C dan D. A nggak kenal C dan D. B yang kenal akrab dengan A. C dan D nggak kenal A. Tapi mereka bisa kenal karena B setelah ngomong dengan A, ngobrol sama C dan D,
selalu cerita buruk tentang A. Akhirnya si C dan D yang gak pernah kenal A, jadi kenal dari B. Selalu cerita buruk. Ini gak tahu apa. Nggak kenal nih sama sekali nih, jadi kenal di udara gitu loh. Gara-gara apa? Ini nih, si setan nih. Sehingga satu saat ada pertemuan, ada acara, A datang, C dan D datang. Entah mengapa, waktu yang memudahkan, waktu yang membuktikan gitu, tepat pada situasinya, A bisa ngobrol sama C dan D. Dekat-dekat, ngobrol cerita ngalor ngidul, akhirnya nyebut B. Oh, kata C dan D, emangnya lu siapa? A bilang A. Oh, yang diceritain. Terus C dan D bisa begini. Dalam 2 menit C dan D langsung melengos jalan keluar. Yang saya mau katakan buat Anda, yang bodoh C dan D. Karena C dan D hanya cuma dengar dari B tentang A. Mestinya dengar tentang A, uji dulu. Tanya kiri kanan. Kenal-kenal gimana sih? Kalau nggak terbukti, jangan kemakan omongan B. Amin, saudara. Kan Anda semua di sini kan pasti orang-orang hebat, karena Tuhannya super hebat. Oleh sebab itu yang khotbah juga harus hebat. Orang pengkhotbah hebat harus khotbah di hadapan orang-orang hebat, karena kita semua punya Tuhan yang super hebat. Amin, saudara. Kalau kita hebat, saya yakin dan percaya kita tidak mudah tertipu. Anda keluar dari gereja, ada di pinggir jalan, bawa gelang keroncong. Emas asli. 100 gram 5.000, 100 gram 5.000. Bisa benar, bisa bohong. Bagaimana kita bisa membuktikan itu benar dan bohong? Uji. Amin, saudara. Nggak bisa dibawa. Bawa orang jago emas. Ngosok-ngosok. Ternyata emasnya berubah jadi coklat. Atau berubah jadi putih. Terus kita bilang, kayaknya bukan emas. Memang begini, emas merah campur emas putih. Terus kita bilang, masa sih? Uji lagi. Ternyata berubah jadi hitam. Terus dia bilang lagi, emas merah, emas putih, campur jadi hitam. Ini namanya emas variasi warna. Kalau kita tetap beli, bodoh kita. Tangkap maksud saya. Kalau Anda dengar apa-apa tentang gembala sidangmu, tentang koordinatormu, uji dulu. Kalau saya berteman dengan brur di depan saya, orang siapapun bicara tentang brur ini, mau salah mau benar, ketika saya bergaul dengan dia nggak pernah merugikan, saya jalan terus. Halo? Buat apa saya pusing dengan omongan orang, dia nggak pernah merugikan kok. Dia ngomong sama saya, brur hati-hati loh Pak Yohan, Pak Pendeta, brur ini, nggak boleh 2-3 hari langsung pinjam duit. Mending pinjam duitnya kecil gede, udah begitu nggak pernah, lupa kembaliin. Ternyata saya gaul seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Nggak pernah saya dipinjemin duit. Bahkan dia berikan uang sama saya. Itu 2 omongan gugur, bos. Amin, saudara. Gugur. Biar dia ngocel. Amazing. Biar dia kayak tukul lagi. Amazing. I just ignore them. Kenapa demikian? Saya lihat buahnya bagus buat saya. Amin. Kalau Anda diceritakan tentang suamimu gitulah, yang lagi di luar, biasa kan 8-10 jam suami di luar namanya kerja. Terus ada aja tetangga, ada aja yang usil. Bisa benar, bisa bohong. Amin. Doa elaci, suami lo si engkau, ganjanya gatelnya minta ampun. Uji.
Begitu di tempat tidur, lihat berhari-hari dia ngegaruk enggak. Kalau dia nggak garuk-garuk berarti dia nggak gatel. Amin saudara. Langgap perkataan saya. Nah, kalau Anda jalan sama dia dan ternyata suamimu tuh nggak jelalatan gitu loh. Terus Anda lihat gitu di SMS nggak pernah dia sembunyi-sembunyi, ya udah berarti mereka cemburu sama engkau. Ketika Anda patah, rusak, cerai, semuanya itu tertawa, bos. Tapi ketika Anda tetap bersatu, Tuhan yang tertawa. Amin, saudara. Jadi, uji. Tadi kan kita punya, katakanlah mantan sahabat, teman seiman kan? Nggak tahu, ya apa namanya, yang mulia, nggak tahu, nggak kenal yang mulia, nggak kenal. Masakan hanya dengan kesaksian itu terus kita percaya kan? Enggak. Langsung KPK bilang apa? Nggak jadi masalah, tapi kami masih punya bukti-bukti yang lain. Kan gitu. Amin. Ayo. Hari ini jadi anak Tuhan yang benar. Uji segala sesuatu. Maka Anda sedang menjaga hati Anda. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk. 1, 2, dan 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 bulan yang lalu saya pergi ke Bandung, terus berangkat dari Bandung jam 10, setengah 11 malam, habis makan malam jam 11. Ternyata kilometer 70 sampai 60, jadi antara Cipularang sampai ke tol Cikampek itu macet total, ada penyempitan jalan. 10 kilometer tapi butuh waktu 2 jam. Sampai di tol Cikampek itu jam 2 pagi. Ketika keluar, diatur oleh polisi, saya bilang sama sopir saya, ayo, lihat, ayo. Tergantung terjemahan dia, gitu kan saya cuma bilang, ayo. Dia bilang, saya, istri, 2 anak saya perempuan, sama adik saya yang laki dalam satu mobil. Kalau perlu dia mau angkat, gitu. Saya udah ngantuk-ngantuk nih, jam 2 seperempat, sampai setengah 3. Tapi aneh, tiap kali saya mau turun itu kepala, itu ada telunjuk Tuhan. Tiap kali turun, ternyata betul. 20 menit dari sana, kecepatan tinggi 160. Hampir 160, karena mobil saya kan miles. Miles, jadi hitungannya hitungan luar gitu, miles. Bukan kilometer. Itu kayaknya beda di 30 sampai 40. Jadi kurang lebih kalau itu dari 120, 130 berarti udah hitungan Indonesia 150, 160. Tapi karena ya katakanlah mobil solid. Udah. Tiba-tiba sopir saya dari kecepatan tinggi dia tekan itu setir, terus dari yang paling kanan tuh kan paling cepat, dia langsung ke tengah. Saya, kenapa? Dia bilang, nggak tahu nih Pak, bannya kayak kurang angin. Ini, waduh, itu pelanin dong. Gitu, stabil. Akhirnya ke yang paling kiri. Istri saya bilang, kenapa? Nggak tahu, mau ke WC kamu? Enggak, ini Bu, kayak ada itu deh, kurang angin bannya. Saya rasa dikit. Oh ya udah, pinggir, tempat sepi, Jati Asih, Bekasi, Pondok Gede, tol Cikampek. Begitu berhenti, sopir saya periksa ke depan, dia lihat. Jadi kalau dia setir di sini berarti ban yang di sebelah kanan, di depan dia Pak. Waktu dia lihat, sopir saya begini, kan kita lihat dari mobil kan berhadapan dengan dia begini. Pucet langsung. Saya duduk sebelah kiri. Oi, kenapa? Ngomong dong. Dia nggak bisa ngomong. Ngomong.
Dia tutup pintu rapat kayak dia lihat sesuatu yang aneh. Saya tanya, kenapa? Bapak aja lihat, Pak. Ini layak potong gaji nih. Saya keluar. 2 kali kayak dia. Sampai saya duduk. Apa yang saya lihat? Sudah dengar khotbah saya? Apa yang saya lihat? Itu ban melibet di pelek. Anginnya udah nggak ada. Larinya sama pelek, bos. Saya lihat, Yesus tuh. Lihat peleknya, nggak ada satu goresan. Harusnya gores, pengek-pengek. Dicek ulang kan. Pasti kita jalan, peleknya di atas 1 tangan. Pasti. Tangan yang pernah ditancapkan paku, pasti. Kalau cuma tangan yang buat Wisma Atlet, nggak laku. Tuhan bilang kotor. Harus tangan yang pernah menyalibkan dosa kita. Itu besok pagi diganti ban, diputer itu pelek. Nggak ada jangan pengek, 1 gores. Saya lihat itu. Saya punya sahabat namanya Pendeta Ade Manuhutu. Itu kecelakaan di jalan tol, ban pecah. Itu 13 tulang rusuk patah. Anda tahu istrinya Saiful Jamil, kilometer 97, bos. Sekarang udah jadi angker tuh. Selalu dibikin kayak peringatan. Itu ngesot pecah ban itu, mati di tempat. Ini 6 orang, jangan mati. Itu cuma ada 3 kemungkinan. Miring ke kiri langsung gitu, dihantam mobil orang. Yang kedua, itu berguling ke depan berkali-kali. Atau ketiga terbang. Ini stabil. Anak-anak saya tidur enak. Orang saya bilang cuma digituin terus sama Tuhan. Hebat itu. Saya langsung ke pagar jalanan. Terima kasih. Bukan terima kasih atas ban kempes. Itu Kristen bodoh itu. Terima kasih dalam keadaan kempes, penyertaan Tuhan tetap kuat. Itu saya berterima kasih. Yang ketiga, Anda mau jaga hati. Ucapkan syukur. Terima kasih. Bukan karena suami selingkuh, terima kasih untuk perselingkuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan yang kelima, yang keenam dia selingkuh lagi, enggak begitu. Tapi Anda berterima kasih Tuhan, meskipun dia selingkuh, kau berikan kekuatan kepadaku. Itu yang benar. Amin. Terus itu bus kalau di tol, apalagi Cikampek itu bus-bus yang gede itu, yang gandeng semua. Maaf. Saya bawa 3 perempuan ini keluarga saya sampai minggir. Itu lagi maaf. Begitu kita lari langsung itu kenek. Wah, mikir. Terus begitu lihat kan saya punya nomor polisi itu kan Jesus 73 SUZ. Saya punya mobil semuanya Jesus. 73 SUZ, 73 ZUS, 73 ZUZ, Jesus. Itu semua juga karena Tuhan. Itu begitu lewat Jesus mogok nih. Waduh, Yesus mogok. Saya nih digituin. 2:30 pagi telepon jasa marga, nggak ada satu pun. Waduh, nggak diangkat. Saya bingung, 2 anak saya, papa ngantuk, baru 5 menit, papa ngantuk, kembali lagi. Thank you Lord, Tuhan, terima kasih untuk penjagaan. Kan saya ke Bandung untuk melayani Engkau. Tuhan, kalau boleh, biar Derek liwat, please. Sopir saya, bisa sampai pagi nih Pak Derek. Ya ampun, gue lagi doa lo begitu. Kalau ada istrimu berdoa, suami jangan ikut campur. Ya, kacau. Harus bersatu, bilang amin Maya, amin. Amin, Ustaz. Saya doa, Tuhan, saya hamba-Mu, suka khotbah tentang kata-kata firman Tuhan. Jemaat dari mukanya layu, saya bilang, dalam nama Yesus, dalam. Mereka amin. Lihat saya dong sekarang Tuhan, terima kasih.
sementara saya doa, baru menit ke-5, ke-6, ke-7 itu derek liwat. Ini sopir saya lagi, istri saya lagi telepon kiri kanan, tiba-tiba dia, Pak, derek Pak, derek. Saya lagi doa, panggil dong, bener nggak? Tahu dia panggil apa? Tukang derek. Waduh, derek 400 meter tuh, ini berhenti. Terus dia, udah Pak, ya samberin dong. Dia lari. Terus Pak, ini mogok ini. Terus dia ngomong begini, kami bukan dereknya Jasa Marga yang resmi, jadi kami nggak bisa. Kecuali kalau ada yang tanggung jawab, kalau ada polisi, mau nggak tanggung jawab? Sopir saya lari. Pak, katanya Pak, dia bukan yang resmi, tapi asalkan Bapak Ibu mau tanggung jawab. Terus saya bilang, oke, majikan saya anak Tuhan pasti tanggung jawab. Gitu ya Pak? Iya. Terus setuju, begitu setuju, tinggal harga. Istri saya samperin, Pak, Kelapa Gading mau ya Pak ya? Mau Bu. Berapa harga? 500.000. Istri saya, wanita di mana-mana sama, pakai nawar loh. Gak bisa 300.000 Pak. Itu orang bilang apa? Ya udah 300.000. Langsung di kesempatan pertama setuju 300.000. Saya pikir dereknya derek biasa. Tuhan permuliakan begini. Dereknya bukan yang diseret Bos, tapi derek yang naik ke atas mobilnya. Diikat 4 ban. Dan penumpang naik di atas mobil lagi. Lebih tinggi daripada yang tinggi. Begitu masuk semua set, saya bilang kejar itu tadi. Yang tadi yang bilang Yesus mogok nih ya, kejar. Sampai di rumah, nih saya bukan sombong. Jangan dia bilang 500, Bu, Pak. Dia minta 7 juta juga setengah 3 pagi demi keluarga saya. Saya bayar. Saya nggak tahu apa-apa. Daripada semakin pagi semakin banyak orang Yesus mogok, malu. Lagi Anda lihat juga, ya pendeta mogok lagi. Dalam nggak sampai 10 menit, hebat gitu tuh. Sampai di bawah di rumah saya itu 8:12 itu satpam dari perumahan kita. Itu langsung lagi begadang, lagi komplit. Begitu, Pak, ya Pak, silakan. Saya bilangnya, hebat itu Tuhan. Begitu turun, nggak sampai 10 menit, beres. Oke Pak, saya iseng nanya, Mas dari mana Mas? Saya nih dari Surabaya, Jakarta, bawa Terios ke Surabaya. Dapat 5 juta apa 10 juta saya lupa. Iya, kami dapat 5-10 juta terus balik lagi. Terus ngomong-ngomong Mas rumahnya di mana? Ini Ampera, sebelah Kelapa Gading. Pantes 300.000 mahal. Hebat ya Tuhan ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini khotbah memberkati puluhan ribu. Kesaksian ini memberkati ratusan ribu orang. Hari ini HCR diberkati Tuhan. Ketika kita sering-sering mengucapkan syukur, kita sedang jaga hati kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. 2 menit. Yang terakhir. Sefanya 1 ayat 16. Bingung kan? Saya kalau baca Sefanya orang-orang, Pak Pendeta kasih kitab baru. Kenapa? Karena nggak pernah baca. Emang ada Pak Sefanya? Ayub aja saya susah nyarinya, apalagi Sefanya. Masih hidup dia baru. Iya. Sefanya 1 ayat 16. Dapat semua? Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Hari, ya, peniupan sangkakala dan pekik tempur. Hari peniupan sangkakala itu bicara tentang akhir zaman. Saya dan Anda di tempat ini sedang berada di akhir zaman itu, betul. Tetapi di situ nggak putus di situ. Firman Tuhan katakan dan apa saudara? Pekik tempur. Siapa di sini yang mengerti tentang pekik? Pekik apa itu? Teriakan, betul. Ya. Wah! Tempur itu bicara tentang peperangan. Jadi teriakan peperangan. Pak nggak ngerti? Lihat ya film-film Shaolin,
film-film Indonesia dulu 45 tuh, semangat 45 tuh, proklamasi gitu ya. Mau merdeka dari Belanda, Anda lihat pejuang-pejuang pahlawan. Kalau di film, lihat, biarpun cuma pakai bambu runcing, mana ada yang perang begini dengan bambu runcing? Shaolin itu kalau maju gitu ya, lihat dari kuil gitu dia turun, nggak ada tuh yang gini. Bahkan katanya legenda daripada kungfu itu siapa? Bruce Lee itu terkenal dengan apa? Teriakannya. Jadi dia belum pukul dia udah begini. Nih kalau dia berang, gitu. Anda tahu arti maksudnya? Bukan untuk nyanyi, gitu bukan. Gitu bukan. Itu orang yang perang bambu runcing langsung maju. Apa? Untuk menaikkan semangat. Betul ya? Iya, belum ditusuk belum. Wah, mati deh. Tapi nggak ada orang yang mau nusuk. Terus mati. Biasanya kalau perang itu menaikkan spirit semangat. Sebelum bertempur jasmania, harus ada di dalam pertempuran peperangan rohania. Anda mau jaga hati Anda, alami peperangan rohani. Misal kita menang dalam peperangan rohani, peperangan jasmania, cari pekerjaan, memperbaiki nasib, gampang itu. Malamnya dulu, dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Besok pagi Tuhan, aku akan berhadapan dengan orang-orang yang menagih hutangku di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, aku udah berusaha semaksimal mungkin. Anda sedang ada dalam peperangan rohani itu. Maka itu gak heran kita suka dengar, kalau mau KKR selalu ada tim doa yang kelilingi tempat itu. Betul? Aku patahkan, aku ikat roh-roh setan. Terus Anda gak lihat setan diikat-ikat, gak kelihatan. Terus setan bilang tolong, gak begitu. Tapi dengan mata rohania kita bisa melihat memang setan terikat dengan apa yang kita lakukan. Mari saudara, alami pertempuran dan peperangan rohani. Kalau ada saudara kita yang sakit, mari kita saling mendoakan. Kalau ada yang terkena beban berat, fitnah, masalah, persoalan, mari kita saling doa mendoakan. Maka gereja ini pasti akan menjadi gereja yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Ulangan 1 menit, 4 perkara. 1, apa? Kita jaga hati kalau 1. Masa ingatnya cuma Yesus mogok nih ya, Yesus mogok. Yang pertama, kalau kita jaga hati, punya tanda yang pertama apa saudara? Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Yang kedua, kita punya tanda kita jaga hati, apa? Ujilah segala sesuatu, jangan gampang ya diombang-ambingkan arus. Yang ketiga, kalau kita jaga hati punya tanda apa? Mengucap syukur. Selalu, makasih Tuhan, thank you Lord, untuk apa yang ada, apa yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, tanda kita jaga hati kalau selalu hidup di dalam peperangan rohani. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau jaga hati kami dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Untuk itu kami hanya lihat Tuhan. Memang kami tahu manusia mengecewakan, itu biasa. Tapi yang kami tahu luar biasa, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami datang ke sini untuk Tuhan, kami lakukan untuk Tuhan, kami mau berkorban untuk Tuhan, kami beribadah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, seolah-olah kami lakukan itu juga untuk Tuhan. Kami tahu dan yakin dan percaya, apapun yang kami kerjakan, kalau kami lakukan dan pandang Tuhan, maka kami sedang menjaga hati kami. Yang kedua, kami juga harus menguji segala sesuatu.
harus ujilah. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu bisa memuji, dan kami mendapatkan kebenaran dari ujian itu. Yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Kami ucapkan syukur senantiasa, walaupun dalam keadaan tidak baik. Tetap kami berkata, Tuhan tetap baik dalam hidupku. Dalam segala hal, di balik penderitaan, Tuhan tetap baik dalam hidupku. Dan yang keempat, kami juga mau belajar jaga hati dengan ada di dalam peperangan rohani. Tiap-tiap kali ada peperangan-peperangan rohani yang harus kami lakukan. Entah itu saling doa mendoakan, mengikat kuasa-kuasa gelap, bahkan melakukan tindakan-tindakan hidup bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaatmu di tempat ini, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian pekerjaan, perusahaan, perekonomian hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Kesehatan mereka Tuhan, Kau berkati. Kau berkati pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Yesus, kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.